bicara pungli haji. Memang ini satu PR buat kita, buat Komisi 8. Bahwa KBIH itu harus kita tata ulang lagi. Kemarin saya temukan dari jamaah dari Grobogan. Itu nangis minta tolong ditelepon anaknya untuk ditransfer uang 5 juta. Untuk sekedar dorong tawaf ifadah dan tawaf wada. Tidaknya itu Mas, itu badal haji memang benar yuk. Harus kita tertibkan ya. Kadang-kadang ini kan dimanfaatkan ya. Katakanlah mereka ini yang tanazul ya kan. Udah Mbah. Di hotel saja. Nanti lempar jamarotnya saya, tapi bayar sekian. Ini yang mau kita tertibkan. Pemirsa, pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 telah selesai dilaksanakan, di mana penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh secara penuh. Dan juga tim pengawas haji DPR RI atau tim was haji DPR RI juga telah selesai melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, di mana tim was haji DPR RI memastikan apakah kesepakatan-kesepakatan yang dirapatkan dengan DPR ini telah sesuai dengan yang ada di lapangan. Dan saya mendapatkan info nih pemirsa bahwa pelayanan ibadah haji tahun 2026 ini meningkat cukup signifikan. Dan apakah benar pelayanan ibadah haji tahun ini menjadi semakin baik? Langsung saja kita sambut Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Abdul Wahid dari fraksi Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 2. Pak Abdul Wahid, terima kasih sudah mau hadir kembali dalam program Kabar Nusantara. Terima kasih, Mas. Dan Pak Abdul Wahid ini pemirsa ini baru saja pulang juga dari Arab Saudi melakukan pengawasan dan langsung datang ke Kabar Nusantara. Ini tentu sebuah kehormatan bagi kami, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak Wahid, kalau misalkan kita berbicara secara umum dulu nih, Pak. Tentang pelayanan ibadah haji tahun 2026. Pak Wahid kan melihat langsung di lapangan bagaimana Kementerian Haji dan Umroh melakukan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Secara umum apakah sudah cukup signifikan Pak peningkatannya daripada sebelum-sebelumnya? Iya, terima kasih. Jadi kalau saya pandang ya, karena kebetulan saya sebagai Wakil Ketua Komisi 8 dan juga sebagai Ketua Panja Haji, ya, yang menghitung komponen biaya haji, ya sudah tiga kali haji ya, dan dari Kementerian Agama sampai ke sekarang ini Kementerian Haji dan Umroh. Jadi saya pandang ini terus terang baru kami pulang dari tanah air, ya. Jadi Kementerian Haji ini kalau saya lihat dari persiapan. Meskipun ini pertama kali ya, pertama kali baru melaksanakan. Secara penuh Pak ya? Secara penuh ya, dari mulai persiapannya membentuk namanya PPHI, yaitu petugas haji yang nanti akan membantu para jamaah. Dan itu dilatih ya, selama diklat 1 bulan penuh ya, bahkan lebih itu. Setelah dipraktekkan di sana, memang sangat bagus. Itu yang kami lihat. Yang kedua, juga ini saya lihat dari pertama pemondokan atau hotel yang diberikan ya, ada satu tidak pernah ada, zaman dulu tidak ada, yaitu kloter pertama di Madinah, gelombang pertama di Madinah, itu mendapatkan hotel bintang 5 Mas. Bintang 5 bintang Pak? 5. Padahal itu haji reguler Pak ya? Haji reguler. Sejarah nih Pak, sejarah. Sejarah. Ini luar biasa ya. Memang tidak bisa menampung semuanya. Ada yang bintang 4, bintang 3. Tapi yang bintang 5 ini cukup besar. Ada sekitar 5.000, hampir 6.000 jamaah. Itu di bintang 5 yang sampai hotel yang dekat ya dengan pagar Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu baru kali ini. Ya, di bintang 5. Itu yang sangat luar biasa di pemerintahan Pak Prabowo yang di Kementerian Haji sekarang. Dan juga yang sangat perubahan sekali adalah makanan. Ya. Benar-benar makanan ini rasa Indonesia. Cita rasa Nusantara. Cita rasa Nusantara. Yang saya aneh di sini di makanan itu, yang kami dulu 2024
kami anggarkan makanan itu dengan harga 17 real. Makanannya jelek kualitasnya. Oke, itu tahun lalu, Pak. Tahun lalu, Ya. ya, karena kami juga timpas ya. Ya. 2025 saya anggarkan menjadi 15, kualitasnya juga Jelek. nggak bagus juga, ya Oke. kan. Tapi 2026 ini kami kasih dengan 13 real, kualitasnya bagus. Loh kok aneh kan itu kan? Harusnya ini kan jelek kan gitu kan? Iya. Begitu. Itu cukup menarik nih, Pak. Tadi ternyata ada banyak gebrakan-gebrakan dan juga mungkin banyak pemirsa juga yang belum tahu ternyata ada jemaah reguler yang ternyata sangat bersyukur ya di Madinah itu bisa mendapatkan hotel bintang 5 gitu, Pak ya. Iya. Dan itu juga menjadi sebuah apresiasi mungkin bagi masyarakat kepada pemerintah kali ini. Tapi Pak, tadi yang Bapak jelaskan kan apa namanya ya yang pelayanan yang oke-oke nih, Pak. Tapi Pak Wahid selama pengawasan ada nggak sih Pak catatan-catatan yang sekiranya masih perlu ditingkatkan seperti itu? Yo, ada Mas, pasti ada. Itu Oke. karena Kan tidak mungkin sempurna seperti itu nggak Pak ya. mungkin sempurna Oke. karena ya bagaimana mengelola 203.000 jamaah Reguler. Ya. Itu kan tidak sedikit Ya. ya. Kita ini haji terbesar. Pastilah yang namanya kekurangan pasti ada. Memang terkait dengan terutama ini yang masih perlu perbaikan yaitu pelayanan terhadap jamaah yang lansia. Oke. Lansia ini kami dengan petugas yang ada itu belum bisa mencukupi jamaah yang lansia karena lansia itu dari 203.000 kami berikan lansia itu 30%, Mas. Oke. 30% dari 200 kan sekitar 6.000 jamaah ya. 6.000 jamaah kan cukup besar. Ya. Padahal petugas itu hanya 2.000. 2.000. Tadi kan nggak cukup kan? Nah ini yang nanti akan menjadikan satu PR sehingga adalah jamaah yang tidak terbantu, ada yang dibantu kan begitu. Oke, jadi perlu ada penambahan apa seperti apa ke depannya, Pak? Nah seharusnya memang begini, ini perlu kita nanti bahas di dalam evaluasi ya. Kami kan terus terang dengan ini kan kami akan membuat evaluasi setelah jamaah haji pulang semua ke Indonesia tanggal kira-kira Juli ya awal Juli itu, Pak ya? Juli kita lakukan untuk evaluasi ya. Evaluasi akan mencakup dari mulai hotel dan makanan termasuk pelayanan ya. Termasuk yang sekarang ini agak heboh sedikit berkaitan dengan dam. Dam itu kan masih banyak yang memperdebatkan, Pak. Memperdebatkan. Ya, tapi kita balik lagi ke terkait dengan kinerja DPR dalam menyusun bersama juga pemerintah dalam ada panitia kerja dan kebetulan Pak Abdul Wahid ini merupakan ketua panja dari penyusunan atau penyelenggaraan ibadah haji. Pak Wahid, ada nggak sih, karena kan Pak Wahid ketua panja dan pasti sangat mengerti apa yang disepakati dan yang tidak disepakati. Ada nggak Pak Wahid menemukan hal-hal yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR tapi tidak dilaksanakan di lapangan? Oh, ada Mas. Oke. Memang ada salah satu hotel yang seharusnya di kesepakatan panja dan raker itu jarak jauhnya hanya 4,5 kilo. Maksimal? Oke. Nah kemarin ada yang sampai 13 kilo. Oh, ada Pak? Ada yang 13 kilo. Meskipun hotelnya bagus, tapi 13 kilo itu kan orang pergi ke orang jamaah haji itu kan tidak hanya menikmati nanti tidak hanya untuk ibadah musnahnya kan itu kan. Dan juga kepengen ke haram kan itu. Sholat di masjid kan itu kan. Jadi 13 kilo ini cukup jauh. Memang menjadi satu kendala. Memang kemarin kami minta untuk disiapi mobil untuk antar jemput cukup besar. Karena di situ jamaah kira-kira sekitar 10.000 jamaah. Namun ini masih belum ada satu kepuasan dari pihak jamaah. Jadi nanti kita evaluasi. Itu yang terkait dengan hotel. Terus itu nanti kita akan evaluasi untuk tahun yang akan datang. Oke, ada lagi nggak Pak? Atau cuman itu aja nih yang sekiranya menurut Pak Wahid? Menurut saya ya itu tadi, ada lagi yang terkait dengan RTE itu juga. RTE itu makanan yang disiapkan untuk
H-2 sebelum Arafah, Puncak haji, Pak, ya? H+1 setelah Mina, dan juga persiapan makanan untuk tanazul. Oke. Ini yang perlu kita untuk evaluasi tahun yang akan datang. Oke, Pak, kalau misalkan tadi Bapak sudah memaparkan terkait dengan kondisi sedikit ya, kondisi hotel, apalagi tadi juga ada yang 13 km. Itu hotel itu tuh baru pertama kali itu dipakai untuk haji tahun ini atau sebelum-sebelumnya udah pernah dipakai sih, Pak? Itu memang sering ditonjolkan, sering ditawarkan ya, tahun-tahun yang lalu ya, jadi Kementerian Agama dulu. Itu tidak kita pakai dan memang kemarin itu kan kontrak hotel terlalu mepet. Oke. Ya, tinggal 1 minggu harus terpenuhi. Oke. Ya, 25.000 jamaah harus dapat hotel. Oke. Sehingga itu hotel itu sejumlah 21.000 jamaah isinya dari 10 tower itu. Ya. Itu memang tidak pernah dipakai dan ini dipakai. Jadi ini catatan lah buat Kementerian Haji. Tahun yang kadang tidak, sebenarnya masih banyak hotel yang di sekitar Makkah. Katakan Sisa itu juga hotel yang dekat dengan Sisa itu kebetulan satu owner, Mas. Dengan Al Hidayah itu satu owner. Nah, ini mestinya kalau di sini Sisa itu cukuplah 20.000 itu masih ada. Gitu. Oke, Pak Wahid, kalau misalkan kita berkaca dari keberangkatan puncak haji tahun lalu untuk menuju Arafah, itu karena saya melihat langsung, Pak, di sana itu ada yang jemaah menunggu dari subuh, baru dijemput jam zuhur misalkan seperti itu, jam 11 baru datang berapa bis. Nah, kira-kira di tahun ini terjadi keterlambatan keberangkatan bis atau tidak? Tapi Pak Wahid, tahan dulu, kita akan melanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah pemirsa dalam program Kabar Nusantara. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara, masih bersama Pak Abdul Wahid, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Pak Wahid, langsung aja nih, Pak. Ya. Di tahun lalu ada keterlambatan penjemputan untuk menuju Arafah, dan akhirnya banyak saya melihat di sana jemaah yang sudah menunggu dari subuh akhirnya harus balik lagi ke hotel karena masih belum jelas mereka dijemputnya jam berapa. Nah, di tahun ini apakah Bapak sudah cukup melihat perkembangan yang lebih baik seperti itu? Sebagai pengalaman tahun 2025 ya, ini rapat di sini kita kupas satu persatu kan, di antaranya itu memang benar itu. Jadi tahun ini relatif tidak terjadi, Mas. Oke. Hanya yang terjadi cuma satu sektor saja. Satu sektor, Pak, ya? Sektor saja. Yang lain enggak. Jadi begini, yang namanya jamaah ini kan dulu kan banyak terprovokasi oleh adanya media sosial, oleh HP kan. Kadang-kadang menyampaikan ini sudah siap. Memang mereka sudah siap. Bisa sudah siap rombongan ini. Yang lain ikut mundur, ikut turun. Nah, dulu kan begitu kan. Sehingga yang tidak seharusnya turun, mereka turun ya. Katakanlah mereka ini yang nanti jadwalnya kan gini, Mas. Jam 7 pagi, jam 11 siang, jam 4 sore. Nah, kadang-kadang yang repot itu jam 7 pagi berangkat, yang jam 4 sore terprovokasi, ikut turun. Yang dulu kan begitu. Nah, ada miskom di situ ternyata, Pak, ada miskomunikasi di situ. Sehingga tahun ini kita enggak begitu. Jadi para petugas haji yang direkrut sekarang ini tadi saya sampaikan itu kan lebih profesional, dididik dengan 1 bulan ya kan. Nah, itu dia ikut jaga itu. Karu-karom tidak boleh menurunkan, ketua rombongan atau karegu tidak boleh menurunkan jamaah sebelum ada perintah. Ya, jadi ada kejadian hanya satu saja yang kemarin di sektor 9 kalau nggak salah, ya itu tidak di penjemputannya itu sampai tengah malam bahkan sampai pagi. Bahkan sampai pagi, jam 7 pagi. Itu belum dijemput-jemput, Pak. Belum dijemput. Akhirnya dari kementerian turun tangan, ya ada syarikah yang mungkin ya kelupaan atau bagaimana. Bisa kelupaan, Pak? Mungkin begitu. Karena
Karena ini akhirnya dibantu oleh syarikat yang lain. Di backup Di gitu. backup ya. Dijemput oleh bis itu jam 7 pagi ke Arafah. Ya, Oke. sebenarnya sih tidak terlambat ya. Iya, Karena wukuf itu dimulai jam 12 siang kan. Nah, tapi mereka ini kan kasihan. Iya kan jemaah yang menunggu bawah, rata-rata kan lansia Pak nunggu maksud saya. pakaian ikhram ya. Iya. Hanya nunggu di bawah sampai semalam sampai pagi. Ini yang satu sektor yang hanya 2 bis kalau nggak salah itu. Oke. Kalau misalkan tadi Pak Wahid menilai ada apa ya kelupaan seperti itu, Iya. tapi kan kemarin saya melihat itu sudah ada gebrakan baru dari Kementerian Haji dan Umroh, ada sistem tracking bus. Nah itu kan yang baru diterapkan tahun ini Pak. Apakah itu masih belum cukup efektif Pak? Sudah cukup efektif, makanya itu tracking bus itu sebenarnya juga sangat bantu ya, sangat membantu terkait dengan jamaah dan memang tahun ini Kementerian Haji punya sistem itu tracking bus itu yang dia tahu kontrol gitu Pak ya, dimonitor Pak ya. Jalurnya ini bus ini sudah sampai atau belum, sampai di mana ya kan, dari mulai hotel sampai perjalanan sampai Arafah, Arafah nanti balik lagi itu sampai di mana, kalau beliau berhenti di mana dia ketahuan, itu sangat bantu sekali. Dan ini kan terus terang sopir-sopir kan tidak sopir orang kita kan, sopir negara lain, jadi adalah sopir tidak semuanya baik, ada yang nakal juga kan begitu. Ini seperti itu. Dan rata-rata kemarin bisa terkontrol baik, makanya tidak ada yang keterlambatan, hanya satu aja keterlambatan yang itu. Tapi setidaknya berarti di tahun ini untuk pelayanan transportasi puncak haji sudah lebih tertata Pak ya. Iya. Oke, kita sekarang bergeser ke Arafah nih Pak, yang juga di Arafah juga sempat ramai, diberitakan di Indonesia juga ramai Pak, terkait dengan pencopotan penanda KBIHU di tenda-tenda itu Pak. Nah itu kronologinya seperti apa sih Pak? Bisa diceritakan Pak? Iya, jadi gini, sebelum ada namanya mereka ini kan dari yang gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang pertama kan dari Madinah, gelombang kedua dari Mekah langsung. Itu langsung menjalankan ibadah di situ dan menunggu namanya nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, di saat menunggu ini, di saat hari tenang, itu para KBIHU ya, mereka dianggapnya seperti tahun yang lalu. Bisa menempati sesuai dengan yang ditandai. Ini akhirnya mereka tuh nempeli, ini punya saya tenda, ini punya saya, ini punya saya. Nah itu kalau kita turutin pasti nanti akan kacau. Banyak yang nggak dapat tenda kan? Banyak nggak dapat tenda, numpuk jadi ya. Ada numpuk di situ, ada yang nggak dapat kan itu. Nah kemarin dicopotin oleh Kementerian Haji, copotin semua harus ikut yang namanya program kementerian dan syarikat. Dipertegas di situ. Tidak ada, sehingga kemarin itu yang mereka tempeli setelah datang dua jamaah bingung. Ada yang satu masih tetap melaksanakan itu, jamaah kalau nggak salah dari Gresik. Dari Gresik itu sebenarnya tempatnya di situ, tapi ini KBIHU Pandeglang itu sudah ngeblok dan masih ingat kan, mungkin beliau masih ingat, KBIHU-nya masih ingat ini punya saya, ditempati dia. Sehingga KBIHU sehingga jamaah dari Gresik itu yang seharusnya tempati di situ nggak dapat tempat. Akhirnya sampai jam 4 sore ya kami turun tangan di situ dan alhamdulillah kita bisa geser. Nah waktu geser itu seharusnya tidak membawa fasilitas yang di tenda, fasilitas dibawa, minuman, makanan diambil semua. Nah ini, ini kasihan itu. Jadi jamaah dari Gresik itu ya sudahlah, sabarlah, memang ini kebetulan ada yang kena seperti ini. Jadi itu. Jadi permasalahan di Arafah juga sebetulnya masih ada, tapi sudah lebih baik Pak ya untuk pengaturannya Pak ya. Tapi ada yang terlantar nggak Pak? Tidak mendapatkan tenda sama sekali, itu masih ada nggak sih Pak? Tidak ada sih, kalau di Arafah cukup bagus ya. Karena Arafah itu kan masih luas Mas. Kita mau perbanyak, mau tenda juga masih bisa ya. Dan cuma yang jadi masalah ini adalah dimensia Mas. Dimensia ini harus dikawal. Dikawal oleh para petugas. Kadang-kadang kan mereka tuh keluar, lupa Pak ya? Lupa. Sampai kami punya program begini, yang dimensia kita kasih gelang, ya, kita kasih gelang khusus untuk memantau mereka, jangan sampai kesasar kemana-mana. Gelangnya itu ada GPS-nya atau seperti apa? Nah ini yang belum. Oh belum ada GPS-nya. Nanti kita coba untuk yang akan datang, ya kita kerjasama dengan
Telkomsel atau Apal ya. Iya. Jadi nanti kita kasih GPS yang dimensi ya, biar dia lari kemana kita tahu. Berarti memang ke depan juga yang perlu ditingkatkan juga pelayanan ibadah haji juga perlu berfokus terhadap orang-orang yang memiliki riwayat demensia seperti itu Pak ya. Baik Pak Wahid, kalau misalkan kita melihat kondisi tenda di Arafah untuk tahun ini seperti apa nih Pak? Lebih bagus atau seperti apa? Tenda di Arafah itu sudah 50% diperbaiki. Oke. Jadi ini kan tenda itu kan tenda dan fasilitas umum, WC ya dan kamar mandi itu adalah kewenangan daripada IDANA. IDANA itu adalah satu BUMN Arab Saudi. Ya. Dia ini menyiapkan dari mulai tenda, AC dan fasilitas umum. Ini rata-rata sudah diperbaiki. Makanya ada yang tahun ini ada yang menamakan tendanya bagus, AC-nya bagus. Ada yang AC mati, ya. Ada yang AC kedinginan. Ada yang sudah bagus, tapi ibu-ibu merasa waduh dingin malah di luar. Jadi kan repot kan. Oh iya, karena yang misalkan nggak kuat AC seperti itu Pak ya. Itu keluar. Jadi ini yang perlu kita perbaiki. Jadi ke depan ya. Nah, mudah-mudahan tahun yang akan datang semua tenda di Arafah itu sudah diperbaiki semua. Kalau fasilitas kamar kecil ya dan kamar mandi itu rata-rata hampir bagus, cuma harus dihitung ya jumlah jamaah perbandingannya. Rasionya jamaah itu harus memakai tenda berapa sih? Kalau pakai kamar kecil jumlahnya hanya 5 tempat, tapi jamaahnya ini ada 500 itu kan. Kalau kebutuhan untuk yang buang air hajat yang pagi itu kan antri panjang itu. Itu kan kasihan. Baik, dan ini kita akan lanjut lagi Pak. Ya. Untuk membahas terkait dengan bagaimana proses puncak haji kemarin dan juga kira-kira apa nih yang masih perlu dibenahi di pelayanan ibadah haji ke depan. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama Kabar Nusantara. Pemirsa, kembali lagi dalam program Kabar Nusantara. Pak Wahid, langsung aja nih Pak, masih seru kita membahas terkait dengan berjalannya puncak haji Pak. Ya. Di Mina itu juga permasalahan dari tahun ke tahun itu ada beberapa jemaah yang tidak mendapat tenda atau mengeluhkan terkait dengan tendanya. Nah, di tahun ini seperti apa nih Pak Wahid? Ya, ini di Mina ini hampir sama tahun yang lalu, cuma agak bisa teratasi ya. Oke. Karena memang dibantu oleh Tanazul yang meskipun hanya 20.000. Ya, ada juga itu Tanazul reguler, ada yang Tanazul pribadi. Itu juga banyak karena Tanazul pribadi itu mandiri itu kebetulan mereka yang bertempat di hotel Sisa dan Rodo. Karena Sisa Rodo itu dengan Jamarot itu hanya 1,5 kilo dan 2 kilo. Ya jaraknya. Sedangkan kalau mereka ini di zona 3, zona 4 dari Jamarot itu jaraknya dari Balang itu 3-4 kilo. Mereka yang tahu itu para KPAHU dan ketua rombongan minta mereka tanazul meskipun mandiri. Itu bisa teratasi. Nah ini memang ini problematika yang selalu ada di Mina ini dan kami memang sudah merencanakan karena ke depan harus sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Haji turunkan, pelayanan ditingkatkan. Nah, pelayanan ini yang namanya tadi Madinah, Makkah dan yang lain ya, itu baik itu sampai Arafah lah, itu kan masih bisa diatasi. Yang Mina ini kan kayaknya keterbatasan tempat. Nah, ini yang Mina nanti akan kita persiapkan ke depan, yaitu paling tidak karena tempatnya tidak mungkin diperluas, yaitu tanazul harus dilakukan, Mas. Karena kalau nggak tanazul, itu jamaah itu menempati hanya 0,70 cm. Seperti ini Pak ya? Mana begini ya? Mana mungkin jamaah begini terus kan? Ya ada kepengen selonjor, kepengen tidur kan nggak mungkin. Sehingga mereka itu akhirnya keluar tenda, gelar kain, naruh di tenda di luar. Nah ini yang kita tidak ingin seperti itu. Jadi kami akan upaya ke depan. Jadi ini PR daripada Pak Kementerian Haji dan Umroh Indonesia dengan Menteri Haji Arab Saudi. Tanazul kita berupaya untuk
sekitar ya 70.000, syukur 100.000. Itu akan bisa mengatasi kelonggaran dia ada di dalam tenda. Ya setidaknya nggak 0,70 cm gitu ya, Pak. Paling nggak 1 misalkan meter dibanyakan, atau 1 lebih lah. Ya kalau dibanyakin tanazulnya seperti itu Pak ya. Itu seperti itu. Oke Pak, ini juga yang menjadi selain itu juga yang menjadi ramai kemarin juga waktu awal-awal puncak haji juga adanya pungli kursi roda Pak. Nah itu kok bisa Pak untuk di tahun ini muncul fenomena itu Pak? Ya, saya sempat dialog langsung ya di salah satu TV ya malam-malam itu bicara pungli haji. Memang ini satu PR buat kita, buat Komisi 8 bahwa namanya KBIH itu harus kita tata ulang lagi. Oke. KBIH itu kita perlu Mas, harus kita perlu. Harus ada tetap. Harus ada karena ini sangat membantu pemerintah, bantu DPR untuk jamaah kita kan masih ada yang belum paham di desa-desa itu harus dibantu oleh KBIH. Tapi KBIH ini ditetapkan biayanya bimbingan itu dari Kementerian Agama dulu 3.500.000. 3.500.000 membimbing jamaah. Nah, membimbing jamaah ini harus kita jelaskan, membimbing hanya di Indonesia atau membimbing sampai Arab Saudi. Nah, kan begitu. Ya. Nah, ini harus jelas. Nah, kami akan mengadakan namanya RDPU lah, mengundang KBIHU ya, untuk kita bertanya berapa sih Anda butuh? Karena sekarang itu beda-beda Mas. Ada yang 8 juta, tidak 3 juta lagi, tidak 3 juta setengah, ada 8 juta, ada yang 10 juta, ada 15 juta, ada 25 juta. Sampai 25 juta? Ada tuh. Nah, ada, Pak. Kami ini kan ya ini sangat kontroversi dengan yang ada di sini di setengah DPR. Biaya haji loh Pak, 25 juta. Jadi satu sisi kami diminta untuk menurunkan dan kualitas ditingkatkan. Tapi ada pungutan dari tempat lain. Ada pungutan tempat lain. Nah, ini kan kasihan. Sampai kemarin saya temukan dari jamaah dari Grobogan. Itu nangis minta tolong ditelepon anaknya untuk ditransfer uang 5 juta. Untuk sekedar dorong tawaf ifadah dan tawaf wada. Nah, tawaf ifadah dan tawaf wada itu di sana ada standarnya, Mas. Kalau standarnya petugas yang namanya jasa dari Mukimin itu hanya sekitar tawaf 2 tawaf itu hanya 300 real. 300 real kalau real sekarang itu 4.900 ya katakanlah hanya 1.500.000-an. Tapi kalau 5 juta 7 juta kan ya kasihan jemaah. Pak, nggak semua jemaah haji itu adalah kalangan orang yang mampu gitu maksudnya. Yang pertama itu, yang kedua kami akan tingkatkan karena ini petugas haji kita. Kami akan sosialisasi. Petugas haji kita sanggup mendorong untuk tawaf ifadah, tawaf wada. Free, tidak bayar. Wajib nggak bayar? Wajib nggak bayar. Nggak boleh mengambil pungutan Pak ya? Nggak boleh. Jadi sampai jamaah itu begini Mas. Ada yang dibantu, digendong. Itu sampai begini. Mas, aku nanti bayar berapa? Nggak bayar Bu. Nggak bayar Mbah. Tidak bayar. Ada yang disuapin, dimandiin ya. Banyak tuh disuapin, dimandiin. Puk itu juga dibersihin. Itu perempuan itu tanya, Do atau Mbak, ini bayar berapa? Enggak bayar, Mbak. Enggak bayar, Mbak. Itu seperti itu. Karena beliau cerita, di satu sisi, di tempat beliau itu selalu bayar. Kan kasihan ya. Nah ini masih kita pembenahan yang akan datang itu seperti itu. Kalau menurut Pak Wahid, skema yang ideal, ini kan kemarin ada temuan hal tersebut nih Pak. Ke depan ini sebenarnya idealnya pengaturannya seperti apa sih Pak? Yang hal-hal supaya tidak ada pungutan-pungutan lagi. Makanya gini, nanti itu kan gini Mas. Sebenarnya ini harus diterapkan tuh berapa? Nominal butuhnya tuh berapa? Butuhannya berapa? Dari mulai tadi bimbingan di sini dan bimbingan sampai di sana. Bimbingan dari sana KBIHU belum tentu mereka bisa memberangkatkan Mas. Karena aturan yang sekarang itu di Undang-Undang Haji dan Umroh itu harus mereka mempunyai jamaah 151 jamaah. Itu baru bisa satu pembimbing. Nah, sekarang mereka itu hanya punya 50, 100. Itu dititipkan pada kelompok yang lain. Nah, ini mestinya dia dititipkan itu tidak harus bayar sebesar itu. Nah, ada lagi yang kasihan lagi keluhan dari jamaah.
Pak, saya tidak ikut KBIHU. Terus gimana Mas? Saya ini dianak dirikan. Kan kasihan. Oh, berarti benar Pak yang dikucilkan kalau nggak ikut KBIHU itu betul Pak ya? Ada memang. Stigma itu berarti ternyata ada. betul gitu. Dikucilkan. Kasihan itu. Dari mulai pemberangkatan tuh. Diatur dari mulai pemberangkatan di kabupaten. Ini yang nanti akan kita perlu pengarahan kepada atau memberikan instruksi kepada Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten. Tidak boleh seperti itu. Ya, ini yang ikut KBO tidak, paling tidak jangan dikucilkan. Saya pernah menemukan Mas, satu rombongan 5 orang. Itu datang ke tempat saya. Sudah dibagi, coba 5 orang ini tidak bisa berangkat satu-satu. Satu bis tidak bisa, satu pesawat tidak bisa. Terpencar-pencar Pak ya? Ini rombongan itu. Saya langsung protes, Mas. Protes kepada Kementerian Haji, Pemerintahan Agama dulu di kabupaten. Saya telepon langsung Dirjen Haji. Tidak bisa seperti ini. Wong ini satu keluarga masih dipisah-pisah. Tidak boleh ada diskriminasi. Gara-gara itu loh. Gara-gara tidak ikut KBIHU. Oke, berarti kayaknya masih banyak PR ternyata Iya, Pak ya, yang untuk betul. penyusunan regulasi, kejelasan apa dan sebagainya. Iya. Dan juga ada Pak satu lagi yang sekiranya masih butuh regulasi nih Pak menurut saya. Iya. Badal haji. Oh. Kemarin juga sempat ramai terkait dengan badal haji juga badal haji juga ada yang membuka tarif segini. Nah, kira-kira ke depan menurut Pak Wahid seperti apa sih Pak itu badal haji Pak diaturnya Pak? Nah, ini gini. Ada yang sebenarnya kemarin tuh tidak hanya itu Mas, itu badal haji memang benar yuk. Harus kita tertibkan ya. Kadang-kadang ini kan dimanfaatkan ya untuk katakanlah mereka ini yang tanazul ya kan. Udah Mbah di kemah saja, di hotel saja. Nanti lempar jamarotnya saya, tapi bayar sekian. Ada yang seperti itu. Ini yang mau kita tertibkan. Ada lagi Mas, ini yang nanti ke depan kita persiapkan. Tahun ini sebenarnya aturannya sudah jalan, tapi alhamdulillah terakhir kemarin diizinkan, yaitu badal haji yang mereka sakit. Jadi jamaah yang dulu itu kan jamaah haji benar-benar sakit, sampai namanya sudah akut lah ya. Tapi semua diberangkatkan ke Arafah. Soal berangkat Arafah, pakai namanya safari wukuf. Tahun ini Mas, kemarin hampir nggak boleh. Karena kita tidak boleh, karena kita sekarang itu tidak boleh membuat klinik. Semua yang sakit harus masuk rumah sakit Arab Saudi. Berarti udah nggak bisa ke KKHI Pak? Klinik Kesehatan Haji Indonesia? Tidak ada KKHI, tidak ada. Oh nggak ada Pak? Tidak ada KKHI, tidak ada. Itu adanya ada di hotel-hotel yang kita untuk perawatan sementara itu. Jadi KKHI di sana sudah nggak ada sekarang. Oh sudah nggak ada sekarang Pak? Tutup. Kalau dulu kan masih ada. Iya, tahun lalu kan masih ada tuh Pak. KKHI. Nah kemarin yang terakhir saya di Madinah itu bergeser ke Mekah. Saya tanyakan ke Dakar Madinah. Berapa yang sakit? Ada 13 Pak. Tapi yang baru kali ini hari ini meninggal. Cuma dengan 12. Terus ini tidak boleh diikutkan namanya tanazul. Tidak boleh pergi wukuf. Wah, kan repot ini. Yang wukuf kan wajib. Di mana kan itu kan? Nah, akhirnya negosiasi Pak Menteri ya. Alhamdulillah kemarin tuh ada sekitar 300 jamaah yang sakit, benar-benar sakit, yang akut itu benar-benar ada sekitar hampir 50-an lah ya. Itu akhirnya dengan negosiasi Pak Menteri udah saya minta tolong untuk tahun inilah kami diizinkan. Nah terus akhirnya Kementerian Haji dan Umroh sana mengizinkan tahun ini diizinkan. Alhamdulillah. Nah ini menjadikan catatan ke depan buat saya, yaitu terutama untuk jamaah haji ini kan pemerintah sana kan harus istitoah kesehatan. Itu harus ya. Tahun depan tidak diizinkan untuk jamaah yang sakit berangkat. Berat. Ya, terutama bawaan, liver, kanker, ya kan? Terus diabetes yang sudah akut, darah tinggi. Itu nggak boleh semua tuh. Jadi akan difilter langsung dari Indonesianya Pak ya? Nah, ini yang PR berat dari mulai bawah, kesehatan yang di bawah dengan ke kantor Kementerian Haji dan Umroh di tingkat kabupaten. Bayangkan Mas, aku yang lagi membayangkan begini. Mereka sudah nunggu
puluhan tahun, puluhan tahun, belasan tahun lah ya, tahunnya tidak boleh berangkat. karena memiliki riwayat penyakit tersebut. Terus Oke. caranya bagaimana mereka ini yang sudah membayar tidak bisa berangkat? Hmm. Kan itu kan? Ya. Itu kan harus ada solusi. Uangnya dikembalikan. Uangnya kembalikan utuh apa? Ada tambahan. Ya mereka ini harus kami undang dengan BPKH, ya Oke. kan? Itu yang 25 juta, dia tambahan berapa itu dikembalikan. Oke. Ya harus seperti itu, Mas. Oke. Kalau dikembalikan hanya 25 juta kan ya kasihan kan begitu. Iya. Itu seperti itu. Oke, Pak. Itu terkait dengan badal haji dan juga tadi istitoah kesehatan ternyata juga ke depan ini akan ditertibkan. Iya. Pak, ini juga yang menjadi informasi yang di tahun lalu mencengangkan bahwa pelayanan haji Indonesia itu grade D atau grade paling rendah dari pelayanan ibadah Iya, iya. haji. Nah, Iya. kira-kira di tahun ini sudah naik kelasnya, tingkatnya atau seperti apa nih, Pak? Sebenarnya tahun ini tuh tidak grade D yang seperti tahun yang lalu ya. Ini sudah grade D plus ya. Tapi kami kemarin di Mina, contoh di Mina itu, kami lihat satu negara di sebelah itu grade C, Mas. Oke. Syarikah kita panggil. Berapa kalau ini Anda terima dari Kidana, berapa yang Anda terima dari yang ini grade C berapa. Ternyata terpautnya nggak banyak. Oke. Itu hanya 2.100 kita gede. 2.100 real sah. Iya. Ya. Nah ini kalau kita tingkatkan grade C, itu hanya 2.700. Kan terpaut 6 real, Mas. Iya. 6 SAR itu ya nggak ada 3 juta lah. Oke. Nah ini bisa nanti kita bahas ke depan sehingga sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, tingkatkan pelayanan. Dan terutama kampung haji tadi Pak, yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa juga kampung haji bisa terrealisasi supaya biaya lebih turun, kualitas bisa naik nih Pak. Nah itulah yang kami akan diskusikan ke depan dengan Danantara, kita panggil sini ya. Sejauh mana Danantara menyiapkan kampung haji. Kan itu kan? Ya. Apakah sudah tanah dibeli atau belum? Kan Ya. itu kan? Karena membangun ini kan butuh 5 tahun, 7 tahun kan gitu. Karena pemahaman kadang-kadang pemahaman orang kampung haji ini satu kawasan di sekitar Ya. Ka'bah. Ya. Padahal semestinya tidak itu. Ya. Ya. Kalau satu kawasan itu 203.000 di sekitar Ka'bah. Coba bayangkan, Mas. Nggak muat ya Pak ya? Nggak apa. Coba bayangkan ini. Kita di Senayan saja, event 20.000, masuknya susah, keluarnya susah. Kan gitu kan. 203.000 bayangkan ini. Iya. Nah, itu kan harus terpencar. Ya. Harus terpencar. Ada di blok ini, blok ini, blok ini. Terutama, ini harus kita siapkan untuk di sisa rondo yang dekat Mina. Ya. Untuk mengatasi tanazul itu. Oke. Itu seperti itu. Nah ini yang nanti akan kita siapkan sementara, yaitu haji ke depan itu sudah kita siapkan untuk kontrak jangka panjang. 5 tahun. Oke. Itu ide Bapak tuh Pak ya? Hah? Ide Bapak seperti itu ya? Iya, ide saya seperti itu. Ini sudah kami sampaikan kepada kementerian dan sudah sampaikan kepada Mensesnek ya. Nanti beliau akan beliau akan mempertemukan kami dengan Danantara. Ya, apakah kontrak ini dibayar oleh Danantara atau BPKH? Ini tinggal itu aja. Oke, tinggal deal di mananya Pak ya. Oke Pak, sedikit lagi Pak, ini juga informasi yang baru-baru ini juga tersebar bahwa Arab Saudi sudah mengumumkan pelayanan haji terbaik untuk tahun 2026. Indonesia tidak masuk Pak di semua kategori terkait dengan pelayanan haji terbaik tersebut. Apa pendapat Bapak? Jadi gini, sudah kami telusuri itu. Sudah kami telusuri memang ini terutama ini tidak persoalan masalah yang lain. Kita tuh sudah sebenarnya ya pelayanan kita bagus. Ya. Sehingga jamaah yang meninggal tahun yang lalu itu 277 orang. Oke. Di hari bulan yang sama ini. Sekarang kita tuh hanya 107 orang. Berarti sangat turun Pak ya? Sangat turun Ya. besar sekali kan. 107 orang. Nah ini kan ada 100 orang. Ini artinya kan tidak lepas dari masalah pelayanan. Ya, itu kan. Pelayanan. Dan pelayanan tahun ini jamaah tidak ada yang mengatakan kelaparan. Jamaah tidak ada yang mereka nggak puas. Mereka puas. Nah, ada persoalan yang tadi saya sampaikan yaitu memang kita ini masih dianggap oleh Kementerian Haji dan masih melanggar yaitu
jamaah haji yang sakit dibawa ke sana. Mas. Istitoah tadi Pak. Istitoah kesehatan. Oke. Sehingga itu menjadikan satu penilaian oleh ya kalau dianggap ini penilaian ya itu kewenangan di sanalah. Kami tidak bisa menyalahkan ya. Tapi sebenarnya kalau secara profesional 203.000 dibandingkan dengan yang 10.000, 30.000 Malaysia. Jelas lebih gampang yang mengelolanya ya Pak. Mengelolanya 30.000 dibandingkan yang 203.000 itu. Oke, jadi memang mengurus 203.000 itu tidak mudah Pak ya, dan juga membutuhkan banyak evaluasi. Tapi Pak, terakhir secara keseluruhan ini kan Kementerian Haji dan Umroh, kita tahulah sejarahnya Pak, dibentuk seperti apa dan juga akhirnya sekarang ada dan sudah menyelenggarakan ibadah haji, dan tahun ini menyelenggarakan ibadah haji yang pertama secara penuh. Pak Wahid puas Pak dengan pelayanan Kementerian Haji dan Umroh pada tahun ini? Kalau itu saya nilai bagus ya. Untuk pertama kalinya menyelenggarakan. Pertama kali mereka melakukan ini perjalanan ibadah haji cukup bagus ya. Bagus ya. Saya tidak menyangka kalau ini bisa bekerja seperti ini ya. Jadi saya dulu tuh aduh gimana deg-degan kan itu kan. Tapi akhirnya alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik kan itu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Wahid atas diskusinya, kita membahas terkait dengan bagaimana pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 tadi berjalan, dan semoga tadi harapan kita bersama bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun depan akan lebih baik lagi. Berdasarkan tadi Pak Wahid sudah memaparkan evaluasi apa yang masih perlu ditingkatkan untuk pelaksanaan ibadah haji ke depannya. Dan tentunya pemirsa, Anda dapat komen di bawah ini jika Anda memiliki pengalaman haji tahun ini atau tahun sebelumnya, supaya bisa mendapatkan atensi langsung dari Pak Abdul Wahid. Dan juga pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan program serta kegiatan DPR RI lainnya, tentunya hanya di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di kanal YouTube kami ataupun di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Sekian dan salam Nusantara.